Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 4. Dinar mengucek-ngucek matanya beberapa kali, berharap apa yang dilihatnya hanya sebuah imajinasinya saja. Dinar mengerjap beberapa kali, tetap saja pria yang dilihatnya saat ini adalah Damar. Pria yang sudah menghilang gitu saja di hari pernikahan mereka. Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Tanya Damar dengan sedikit menyentak. Baru kali ini ada pegawai yang menatapnya terang-terangan. Seharusnya semua staf tertunduk patuh di hadapannya. Saya, Dinar yang terlonjak kaget pun spontan menunjuk dirinya sendiri. Ya kamu, siapa lagi? Dinar mematung bingung. Mengapa Damar seperti seakan tak mengenalnya bahkan bersikap demikian? Apa Damar benar-benar sudah melupakan wajah Dinar, yang pernah menjalin hubungan 2 tahun lebih dengannya? Semudah itukah? Aku. Lidahnya mendadak keluh. Haruskah ia berteriak dan mencakar wajah Damar yang sudah lari dari pernikahan mereka, dan sekarang justru bersikap seperti itu padanya? Bawa pegawai itu ke ruanganku. Perintah Damar pada wanita kepercayaannya. Baik Pak, balas patuh wanita tersebut. Damar pun berlalu pergi dengan wajah angkuhnya. Semua staf kembali melakukan pekerjaannya, kecuali Dinar yang masih mematung tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Apa kamu tak tahu seperti apa kamu bersikap di hadapan Pak Damar? Tegur wanita tersebut pada Dinar. Maafkan saya, ujar Dinar, walau ia merasa tak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Cepat ke ruangan Pak Damar, semoga saja kamu tidak dipecat, balas wanita tersebut yang langsung meninggalkan Dinar. Dengan langkah gontainya Dinar pun bergegas ke ruangan Damar. Tangannya masih bergetar kala mengetuk daun pintu ruangan tersebut. Beberapa kali semua yang terjadi masih tak bisa dicernanya, sampai terdengar suara pria dari dalam yang mempersilahkannya masuk. Dinar membuka pintu. Perlahan tampak Damar yang tengah duduk di kursi tunggalnya. Pria itu tampak jauh berbeda, semakin terlihat berwibawa namun angkuh. Tertera papan nama Damar Dirgantara sebagai direktur utama, yang membuat Dinar semakin berdecak tak percaya, jika nama lengkap pria itu benar-benar sama dengan nama Damar mantan kekasihnya. Sampai kapan kamu mau berdiri di sana? Tegur Damar membunyarkan lamunan Dinar. Maaf. Dinar menutup pintu lalu duduk di hadapan Damar. Aku baru tahu jika kamu pegawai baru, tapi aku tidak suka dengan sikapmu, ketus Damar seraya melihat CV Dinar. Dinar Sarsrani. Namamu? Tanya Damar kemudian. Ya, Dinar Sarsrani. Apa kamu tidak mengenalku? Spontan Dinar bertanya demikian. Rasanya sulit dipercaya jika Damar benar-benar melupakan wajah dan namanya. Mengenalmu? Damar mengerutkan keningnya. Untuk apa aku mengenalmu? Ucapnya kemudian seraya tersenyum kecut. Dinar menggeleng pelan. Tidak, kamu hanya pura-pura melupakanku, agar kamu tidak disalahkan karena lari dari pernikahan kita, balas Dinar yang kini justru berpikir Damar hanya berpura-pura melupakannya. Apa kau mabuk? Damar menatap aneh wanita di hadapannya. Aku tidak mabuk, aku Dinar kekasihmu. Dinar tak dapat lagi mengontrol emosinya. Dengan mata berkaca-kaca ia menatap Damar. Dalam benaknya jika ia bertemu dengan Damar, pria itu akan meminta maaf, dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi kini justru Damar bersikap seolah melupakannya. Sesuatu yang benar-benar sulit diterima nalar Dinar. Keluarlah dari ruanganku. Damar yang merasa kesal pun mengarahkan tangannya pada pintu, meminta Dinar pergi dari hadapannya. Detik itu juga, Dinar tak sanggup mengatakan apapun, bergegas keluar dengan air mata yang menitih. Damar menyambar telepon kantor di sisinya. Periksa kejiwaan sekretaris baru itu. Sepertinya kau salah memasukkan pegawai, omel Damar pada asisten pribadinya itu lalu menutup
menutup teleponnya. Dinar kembali ke meja kerjanya. Sebelah tangannya masih memegangi dadanya yang terus berdetak kencang. Hari ini seperti mimpi buruk untuknya. Sangat tak bisa diterima logika dan perasaannya. Dinar, seru seorang wanita bernama Siska menghampiri meja kerjanya. Apa yang kau katakan pada Pak Damar? Ia sangat marah padamu. Lagi-lagi Siska menegurnya. Tak habis pikir, baru kali ini ada pegawai baru yang gitu berani dan membuat atasannya kesal. Aku, dengan bibir bergetar Dinar menggantung ucapannya. Tak tahu bagaimana menyusun kalimat agar mereka tahu jika Damar adalah calon suaminya dulu. Besok kamu tidak usah bekerja dulu. Sela Siska cepat. Apa? Maksudnya aku dipecat? Dinar lagi-lagi dibuat terkejut dengan sikap arogan Damar. Jauh berbeda dengan Damar yang dulu dikenalnya. Aku tidak tahu. Bisa saja kau dipecat, bisa saja tidak. Tunggu saja kabar dari Pak Damar, balas Siska yang langsung berlalu pergi. Dinar tertunduk lesu, jemarinya mengusap bulir air mata yang perlahan membasahi pipinya. Ia tak mengerti dengan semua yang terjadi. Sore itu Dinar kembali ke apartemennya. Dinar menjatuhkan tubuh lesunya ke ranjang. Apa Damar benar-benar melupakanku? Lirih Dinar kembali menangis, masih tak percaya bagaimana bisa Damar melupakan semua tentangnya gitu cepat. Dinar terus menangisi sesuatu yang tak dimengertinya, sampai ia lelah dan terlelap. Dinar tersentak kaget kala ponselnya dinakas berdering beberapa kali. Tertera nama Darwin di sana. Dinar, kamu sudah pergi ke kantor. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Aku sudah di jalan, ujar Darwin di balik telepon. Tidak, aku tidak masuk kantor hari ini. Tidak masuk kantor. Darwin mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Dinar bolos di minggu pertamanya bekerja? Ya, aku tidak enak badan. Dinar mencari alasan. Sulit untuknya saat ini untuk menceritakan pada Darwin tentang apa yang terjadi padanya kemarin. Ya sudah, nanti saat jam istirahat aku antar kamu ke dokter. Tidak usah, aku akan segera membaik. Fokuslah bekerja, ujar Dinar yang langsung menutup teleponnya. Dinar masih meringkuk di balik selimut, merasakan tubuhnya yang masih terasa lesu. Tapi jauh lebih sakit perasaannya dengan sikap Damar yang gitu saja melupakannya. Hari itu tak ada telepon dari kantor. Sepertinya Damar akan benar-benar memecatnya. Dinar pun siap untuk itu. Melihat Damar yang menganggapnya seperti orang asing membuat perasaannya selalu sakit. Keesokannya harinya Dinar kembali dikagetkan dengan nada ponselnya yang terus berdering. Pasti itu Darwin, gumam Dinar masih dengan mata terpejam, mengingat semalam Darwin terus mencoba menghubunginya. Dinar mencoba mengabaikan panggilan tersebut tapi ponselnya terus saja berdering. Dinar pun mengangkat teleponnya. Apa sih? Bisa enggak sih enggak ganggu Dar? Sombong sekali kamu tidak mau diganggu atasanmu sendiri. Sela suara pria di balik telepon. Dinar terperanjat kaget. Suara itu jauh berbeda dengan suara Darwin namun tak asing di telinganya. Dinar melihat layar ponselnya. Benar saja itu nomor kantor dan bukan nomor Darwin. Ini, ya saya atasanmu. Saya sudah berpikir memberimu kesempatan untuk bekerja kembali. Dengan catatan bersikaplah dengan lebih waras, tegas Damar. Bola mata Dinar yang semula masih menyipit mendadak melebar. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi saya boleh bekerja lagi? Ya, bekerja kembali mulai hari ini. Saya tunggu 15 menit dari sekarang, ujar Damar menutup teleponnya.